Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi Suryanti dengan NPM 1910303010. Untuk memenuhi tugas biologi umum yang diampu oleh Bapak Ahmad Muhlisin, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sidar, Magelang. Animal Kingdom Lesson, Vertebrata, Invertebrata, Chordata. Nah, apa itu Kingdom Animalia? Kingdom Animalia atau yang biasa disebut hewan merupakan organisme eukariotik atau tersusun atas sel yang kompleks, yang bersifat multiseluler dan tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, melainkan mendapat makanan dari organisme lain. Kingdom Animalia terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah Invertebrata, dan yang kedua adalah Vertebrata, dan yang ketiga adalah Chordata. Invertebrata itu apa sih? Nah, invertebrata merupakan kelompok hewan yang tak mempunyai tulang belakang. Invertebrata ini terbagi menjadi 13 filum, namun yang akan dijelaskan pada video kali ini hanya 8 filum, yaitu Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Yang pertama, Porifera. Porifera itu merupakan organisme yang berukuran 1-2 cm. Nah, Porifera ini tidak mempunyai tulang, otot, maupun syaraf. Namun, setiap sel tubuhnya dapat mengindera apapun di lingkungan sekitar. Nah, dalam melakukan pencernaan, ia menggunakan keanosit yang terdapat dalam rongga tengah tubuh. Spons bereproduksi secara seksual dengan menghasilkan ovum dan sperma dalam satu organisme atau yang biasa disebut hermafrodit. Spons juga berperan. Perannya apa aja? Nah, spons ini berperan sebagai spons mandi atau alat gosok dalam mencuci perabotan rumah tangga, mempunyai potensi sebagai obat kanker dan penyakit lain, juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem di dalam laut. Berikutnya adalah Coelenterata. Coelenterata ini mempunyai kinidoplas yang merupakan benang berduri. Juga mempunyai 2 wujud, yaitu polip dan medusa. Nah, Coelenterata ini dapat berkembang biak dengan apa? Dengan 2 cara, yaitu generatif dan vegetatif. Dia juga berperan yaitu sebagai bahan pembuat agar-agar, bahan industri kosmetik, membentuk batu karang sebagai penahan gelombang air laut. Yaitu Platyhelminthes. Nah, Platyhelminthes ini bisa juga disebut sebagai cacing pipih. Nah, cacing pipih ini memiliki bentuk tubuh bilateral simetris, triploblastik, dan pipih dorsoventral. Cacing jenis ini juga memiliki struktur tubuh yang kompleks, memiliki sistem syaraf yang berupa simpul syaraf anterior yang kemudian dihubungkan dengan tali syaraf yang memanjang. Juga mempunyai otot yang berkembang dengan baik pada dinding tubuhnya. Cacing pipih ini memiliki alat ekskresi yang berupa flamel sel atau sel api. Contoh dari cacing pipih adalah planaria, cacing pita, vascula hepatica, atau cacing hati. Nah, peranannya dapat menyebabkan hati hewan ternak menjadi bermasalah. Selanjutnya ada nematoda. Nematoda ini berbentuk silindris dan tak bersegmen. Pada bagian ujung tubuhnya berbentuk runcing dan terdapat kutikula yang menyelimuti seluruh permukaannya. Sama seperti cacing pipih, cacing gilik pun mempunyai otot yang dapat memanjang dan berkontraksi. Cacing ini tidak mempunyai sistem sirkulasi, namun sistem pencernaannya sudah sempurna. Makanan diedarkan ke seluruh tubuh dengan menggunakan cairan tubuh dalam pseudoxylem. Cara berkembang biaknya adalah secara seksual dengan cara fertilisasi internal. Nah, peranannya apa? Peranannya adalah menyebabkan penyakit kaki gajah, parasit bagi manusia, yaitu yang terdapat pada usus halus yang masuk bersamaan dengan makanan.
Selanjutnya ada Annelida. Annelida ini tubuhnya mempunyai ciri khas yaitu beruas-ruas, memiliki struktur tubuh yang bersekat dengan pembuluh syaraf dan tali syaraf yang menembus sekat tersebut. Nah, sistem pencernaan cacing gelang ini yaitu dari faring, esofagus, tembolok, empedal, dan selanjutnya ke usus halus. Seperti halnya manusia, pembuluh darah dalam cacing gilik juga mengandung hemoglobin. Nah, pembuluh darah tersebut berfungsi sebagai organ pernafasan. Cacing gilik melakukan pembuahan dengan dua cara yaitu generatif dan vegetatif. Untuk peranannya yaitu sebagai memperbaiki struktur tanah, menjaga kesuburan tanah, mampu menghancurkan sampah yang ada dalam tanah, obat penyakit tifus, dan sebagai bahan kosmetik dan minuman kesehatan. Yang selanjutnya ada moluska. Moluska ini merupakan hewan yang berlendir dan mempunyai cangkang sebagai pelindung tubuhnya. Struktur tubuh moluska terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kaki berotot yang berguna sebagai alat untuk bergerak. Yang kedua, maska veskiral, bagian yang mengandung berbagai organ internal. Dan yang terakhir adalah mantel sebagai pelindung dan sebagai alat ekskresi. Nah, moluska ini juga berperan yaitu sebagai bahan pangan yang berprotein tinggi, penghasil mutiara, sebagai obat, sebagai konsumen dalam ekosistem laut. Yang selanjutnya adalah arthropoda. Arthropoda itu merupakan hewan yang mempunyai sendi pada tungkainya, badan yang tertutupi oleh kutikula, dan memiliki alat indera yang berkembang baik. Arthropoda memiliki organ khusus yang berguna untuk pertukaran gas, namanya yaitu trachea. Dia juga berperan yaitu sebagai bahan baku minuman seperti madu. Lalu sumber pangan yang berprotein tinggi juga terdapat peranan negatif yaitu sebagai hama tanaman. Dibagi menjadi 5 kelas, yaitu yang pertama Arachnida, Diplopoda, Chilopoda, Insecta, dan Crustacea. Selanjutnya ada Echinodermata. Echinodermata ini merupakan hewan yang memiliki kulit tipis yang berubah zat kapur, juga memiliki tonjolan kerangka seperti dapat dilihat pada gambar, yaitu bintang laut yang memiliki tonjolan pada tubuhnya ya. Binatang ini memiliki struktur pembuluh air yang menjalar ke seluruh bagian tubuhnya. Dia berperan sebagai pembersih lingkungan laut, bahan hiasan, bahan pangan, penjaga keseimbangan rantai makanan. Contoh hewannya tentu saja bintang laut. Filum kedua yaitu vertebrata. Vertebrata itu merupakan kelompok hewan yang mempunyai tulang belakang. Yang pertama adalah amfibi, yang kedua adalah reptil, yang ketiga ada aves, yang keempat ada mamalia, dan yang kelima ada osteies, dan yang terakhir ada chondrosteies. Ada amfibi. Amfibi merupakan hewan yang dapat hidup di dua tempat, yaitu darat dan air. Dia bernafas menggunakan paru-paru. Juga berkembang biak dengan cara bertelur serta melahirkan. Amfibi juga punya peran, yaitu sebagai obat dalam mengatasi masalah jantung, mencegah penyakit asma, obat penyakit kanker, obat penyakit diabetes, dan sebagai antibiotik, yaitu yang terdapat dalam hewan kodok. Ada reptil. Reptil merupakan hewan yang berdarah dingin, memiliki kulit yang bersisik, bernafas dengan paru-paru, serta bereproduksi dengan cara bertelur dan melahirkan. Dia juga berperan, yaitu penyeimbang ekosistem dalam lingkungan, bahan baku dalam industri rumah tangga maupun industri dalam jumlah yang besar, dan sebagai pengobatan. Contoh hewannya apa aja nih, yaitu ular dan komodo. Selanjutnya ada aves. Aves merupakan hewan yang berbulu dan bersayap, bernafas dengan menggunakan paru-paru, serta berkembang biak dengan cara bertelur. Pada kakinya terdapat selaput. Nah, kalian bisa menjumpai selaput ini pada bebek dan angsa.
Dia juga berperan yaitu sebagai sumber makanan yang berprotein tinggi, bahan baku industri rumahan, bahan baku dalam industri rumah tangga, dan sebagai bahan baku pembuatan obat. Contoh hewannya dapat dilihat yaitu ayam, angsa, penguin, dan bebek. Mamalia. Mamalia merupakan hewan yang berambut dan mempunyai puting susu. Bernafas dengan paru-paru, serta mempunyai peranan yaitu sebagai sumber makanan yang bergizi tinggi, seperti daging sapi dan daging kerbau. Tenaganya digunakan untuk banyak kepentingan, seperti membajak sawah dan menarik delman, serta menjadi obat seperti yang kita ketahui, susu kuda liar dapat menjadi obat. Ada Osteias. Osteias merupakan film ikan yang memiliki tulang keras, memiliki rahang dan kerangka yang berupa tulang, serta melakukan pembuahan secara eksternal. Dia bernafas dengan menggunakan insang, serta hidup di laut dan air tawar. Dia mempunyai peran yaitu sebagai menjaga keseimbangan dalam laut, sebagai bahan baku dalam industri makanan, serta sebagai ikan hias. Dan yang terakhir ada Chondrosteias. Chondrosteias merupakan ikan yang memiliki tulang rawan, bernafas dengan insang, dan melakukan pembuahan secara internal. Berperan sebagai menjaga keseimbangan ekosistem laut, sebagai obat, dan juga dapat dikonsumsi, namun hanya sebagian. Yang terakhir yaitu Chordata. Chordata merupakan hewan yang termasuk vertebrata dan beberapa hewan yang mirip invertebrata. Dia mempunyai ciri khusus. Yang pertama adalah memiliki ekor pasca anus yang berotot, tali syaraf dorsal yang berlubang, dan memiliki celah faring. Chordata juga berperan, yaitu sebagai sumber makanan bagi manusia, sebagai penyeimbang ekosistem dalam alam, sebagai obat dalam berbagai macam penyakit seperti obat tidur, obat penenang, dan obat tetanus. Sekian video dari saya, terima kasih telah menonton, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.